lain, terutama pelajaran yang mata pelajaran yang agama atau PDOK ya. Yang pelajaran yang umum yang dipegang oleh guru kelas terutama. Saya belum kadang ada kan satu anak yang belum saya temukan. Nah, harapan saya di sini ketika mulai belajar PGP ini, saya bisa lebih terampil untuk mencari bakat-bakat anak tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Sri. Kita lanjut dulu dari Pak siapa tadi ya? Pak Muhsin ya yang dulu raisen, kemudian dilanjutkan dengan Pak Zainuddin. Silakan Pak Muhsin. Silakan Pak Muhsin. Masih mikrofonnya belum hidup, masih unmute. Ya, masih mute itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muksin dari SDN Niko 5. Sedikit Bu, saya ingin menambahkan tanggapan atau yang apa disampaikan oleh Bu Sri tadi menyangkut dengan anak yang artinya masih lemah dalam bidang pendidikan, baik bentuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahkan di SPDP atau seni. Kalau pengalaman saya di sini yang pernah kita coba terapkan, kebetulan ada dari tim inovasi, menyangkut kebetulan sekolah saya kena dengan sasaran tim inovasi, bahwa dalam proses pembelajaran untuk mendidik anak yang masih kurang itu, masih lemah itu, ada cara. Yang pertama, kita menggunakan pelepelan, mulai dari level pemula dan seterusnya. Dari kalau di bahasa Indonesia istilahnya literasi dari pemula, terus kata, paragraf, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Nanti walaupun kelas tinggi, kalau memang dia masih lemah, kita bisa gabungkan dengan yang kelas rendah supaya kita menangani dengan berbagi dengan teman yang khusus untuk menangani dari pemula, yang kelas pemula. Artinya bukan kita menurunkan kelasnya, tapi levelnya, level pemula, level kata, level paragraf, dan kalimat. Nanti setelah itu kita lihat, kita berikan istilah tes awal, pretestnya. Oke, si A masih lemah dalam pembelajaran, contoh di matematika atau bahasa Indonesia. Apa bentuk itu? Fungsi kita sebagai guru untuk mencari kelemahannya. Dari segi apa? Dari segi apa letak kelemahan? Ternyata setelah kita temukan, setelah kita menggunakan sistem pelepelan untuk pembelajaran itu, saya rasa itu cukup efektif untuk mengetahui di mana letak kelemahan seorang anak itu dan bakatnya apa, seperti apa, kalau memang kita tangani secara khusus. Artinya dalam bentuk pelepelan pembelajaran itu, bukan untuk menurunkan anak kelasnya. Setelah kita gunakan waktu 15 menit atau 30 menit sebelum pembelajaran mulai atau nanti di akhir pembelajarannya yang kita gunakan. Dalam proses pembelajaran seperti biasa kita tetap jalan, tapi untuk sistem pembelajaran pelepelan ini juga tetap berjalan karena ada sistem fasilitatornya juga datang mengontrol, mengambil sampelnya. Menurut di tim inovasi, ternyata hal seperti itu sangatlah bermanfaat bagi anak yang masih kurang. Kecuali anak yang betul-betul itu masuk di ABK, anak yang berkebutuhan khusus itu memang kita tidak mampu Bu, kalau memang anak sudah dalam arti masuk di kategori anak ABK itu ya. Memang walaupun itu harus juga mengalami, bahkan dia harus masuk di sekolah ABK. Tapi kan kalau di daerah saya ini sekolah ABK masih jauh, maka kita harus tetap terima karena anak itu tidak ada bedanya walaupun ABK maupun tidak ABK. Itu menurut tanggapan saya Bu. Kalau kita terapkan seperti itu, insya Allah kita akan bisa mengatasi anak yang masih lamban atau masih kurang atau lemah. Terima kasih Bu Sri. Saya juga setuju dengan hal seperti itu.
banyak sesuatu seperti apa yang dialami Bu Sri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pendapat Bapak Ibu, hebat sih siang hari ini. Kita lanjut ke Pak Zainuddin dulu ya, yang belum memberikan tanggapan perspektifnya. Silakan Pak Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang telah diberikan kaitannya dengan topik diskusi kita pada saat sekarang ini adalah kaitannya tentang kata menuntun. Menuntun ini saya bagi menjadi 3, ada asal katanya kan dari tuntun ya. Ada yang menuntun, yaitu orang yang melakukan penuntunan, itu adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik. Kemudian ada yang dituntun. Yang dituntun itu adalah siswa kita, anak didik kita. Dan harus ada tuntunannya. Artinya harus ada aturan-aturan, rambu-rambu bagaimana cara kita menuntun. Sehingga jelas yang menuntun tahu arah kemana yang mau dituntun. Karena ada rambu-rambu yang membatasi, yang mengarahkan, sehingga anak dituntun ke tempat yang lebih baik. Kaitannya tentang menuntun ini, saya juga sepakat dengan apa yang telah dituangkan dalam pemikirannya Kak Hadi, bahwa menuntun, membimbing, mendidik itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau memiliki makna yang sama dengan menuntun. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh teman-teman tadi, dan dari materi modul yang kita baca, bahwa anak ini adalah dia memiliki potensi yang luar biasa. Artinya dia memiliki kodrat, atau dalam bahasa hadinya itu dia terlahir sebagai kodratnya tersendiri atau memiliki potensi yang luar biasa. Dan potensi inilah yang perlu, yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan ilmu, bagaimana kita bisa mengetahuinya, bagaimana kita bisa mengetahui masing-masing anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena dengan pemahaman yang benar, maka akan lahir tindakan yang benar. Dengan adanya tindakan yang benar itu akan menghasilkan hasil yang benar juga. Oleh karena itu, mungkin tadi ada dari Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ada anak yang lambat ketika pelajaran di matematika, begini caranya, ternyata masih lambat. Mungkin menurut saya kita belum menemukan cara untuk meledakkan potensi anak tersebut. Ya, kita belum menemukan cara untuk meledakkan potensi anak tersebut. Dan kita seringkali membuat sebuah kesimpulan tanpa adanya rambu-rambu yang jelas. Bahwa ini sudah tidak bisa, karena kita tidak punya indikator bahwa mereka itu lambat gitu. Kita belum melakukan tindakan yang maksimal, tapi kita sudah mencas anak menjadi dia tidak bisa. Dan menurut saya calistung itu adalah suatu hal yang wajib atau suatu keniscayaan yang harus dikuasai oleh anak. Karena bagaimana pendidikan anak ini akan bisa bagus, berhasil tanpa anak-anak itu memiliki keterampilan menulis, membaca, dan berhitung. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menemukan potensi, menemukan cara untuk meledakkan atau untuk menjadikan anak kita itu menjadi anak yang mampu. Kemudian, kecuali anak-anak yang seperti tadi disampaikan berkebutuhan khusus. Kalau yang berkebutuhan khusus mungkin penanganannya juga lebih khusus. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan menuntun ini, tentunya di dalam sekolah kita memiliki tata tertib, rambu-rambu bagaimana, dan kurikulum bagaimana menjalankan pendidikan. Seperti yang juga Bapak Ibu tadi sampaikan, ada juga kendala-kendala, begitu juga kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di mana kita tahu bersama bahwa tuntutan kurikulum sekarang ini, atau mungkin dari dulu ya, di masing-masing mata pelajaran, khususnya saya sebagai guru IPA di SMP,
untuk satu semester itu bisa mencapai 10 bab materi pelajaran. Nah, hingga di sini dan sudah ada kriteria ataupun kriteria kelulusan itu sudah ada, sehingga mungkin sampai sekarang ini saya belum mampu untuk tuntas menjalankan semua materi yang pelajaran yang ada pada kurikulum yang telah tersedia. Mungkin ini mohon bimbingan Bapak Ibu GB, Bapak Ibu Fasilitator untuk menanggapi kaitannya tentang tuntutan kurikulum kita sangat banyak, terutama untuk pengetahuannya gitu kan, untuk banyak pengetahuannya, sehingga mungkin dalam hal kita menemukan potensi dan lain sebagainya terkait dengan anak itu agak kesulitan. Baik, itu saja. Mohon bimbingan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Zainuddin Effendi, tak kalah serunya ya, semakin siang semakin seru. Tanggapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di sesi virtual siang hari ini. Oke Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya Bapak Ibu ya, karena tadi kita terlambat 10 menit, nanti kita akan tambah lagi untuk virtualnya. Kita lanjut lagi, ini ada 2 peserta lagi ya Bapak Ibu yang belum. Pak Haji Abdurrahman belum terlihat di layar kaca saya, beliau tolong dihubungi Bu, ada? Karena saya ya sebentar ya Pak Ari, Bapak Ibu bisa bantu saya merekod karena saya ini tadi menggunakan Chromebook, menggunakan screencast TV ini, ternyata rekamannya ini tidak bisa terlalu panjang, jadi saya terhenti. Bisa minta bantu untuk rekod yang sekarang ini, jadi nanti bisa saya gabungkan filenya. Bisa bantu saya Ibu Sri? Iya, laptopnya masih memadai ya Bu Sri ya, di Paston Capture punya ya Bu ya? Bisa Ibu? Ya. Saya juga kurang paham, Bu. Oke, ada yang bisa bantu saya rekod Bapak Ibu? Bu, mungkin dibantu oleh Ibu pendamping ya, Bu Salmia. Halo Ibu Salmia. Mohon maaf, Bu. Iya Bu, saya ada di sini. Iya. Jadi ini saya masih pakai laptop, jadi masih gambar kerjanya masih belum. Buka lewat laptop dulu. Iya, ini saya merekamnya pakai file biasa aja, pakai video biasa aja. Takutnya nanti tak terekam, yang rugi juga Bapak Ibu. Saya juga rugi. Udah ada saya sebagian merekam ini. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ini kita belum tadi pagi sudah dijanjikan oleh kementerian, cuman masih ada kendala sehingga kawan-kawan semuanya punya kebimbangan. Hasil rekod ini nggak sesuai dengan yang diminta karena belum siap semuanya diselesaikan. Siapa yang bisa bantu Bapak Ibu? Pak Sukri pakai handphone ya. Pak Muhsin bisa? Pak Lalu Wirasantara mungkin bisa itu. Iya Pak? Pak Sukri kayaknya. Pak Sukri? Ya kebetulan laptop saya ini ada kurang sehat ya. Ya udah Bapak Ibu yang bisa record pakai handphone aja. Tuh ada kan screen recordingnya ya. Ini juga saya lagi merekam, cuman nggak leluasa berbicaranya. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu. Yang belum mendapat giliran tadi itu Pak Ari ya. Selamat bergabung Pak Ari. Ya, saya Haji Abdurrahim Bu. Yop, ini namanya Pak Haji Abdurrahim. Namanya di sini Bu Arianti di Bapak ya. Saya cari-cari juga mana ya Pak Haji Abdurrahim. Silakan nanti diganti. Nama anak itu yang reset anunya. Google-nya. Iya, ini bisa di-rename dulu Pak, karena kita rekam ini. Bisa di-rename dulu nama Bapak? Ya diganti sih Pak. Oh iya. Oke, lanjut dulu Pak, sambil di-rename. Siap.
Ya Bu, Ya, silakan Pak. berbicara Bu. Iya, memberikan diskusi Pak, berdialog, mengkonfirmasi. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mohon maaf dari tadi sudah keluar masuk tapi tidak jaringannya kurang baik sinyalnya sehingga sempat terputus. Jadi saya tidak sempat mengikuti dari awal, hanya sepintas seperti saya mendengar ada Pak Supri yang berbicara, kemudian ada Pak Lalu Beresentane yang saya mendengar hanya sepintas saja. Nah kebetulan saya cari tempat ini Bu untuk sinyal yang bagus sehingga saya sempat keluar masuk ruangan juga. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, jadi saya bisa terlalu banyak berbicara Bu. Hanya sedikit saja tadi disampaikan oleh Pak Lalu terkait dengan mengibaratkan seperti benih ya, seperti bibit. Nah kalau saya sendiri mengibaratkan kita nih guru ini seumpama seorang petani Bu. Jadi kalau kita jadi petani itu tergantung tanaman apa yang kita tanam. Jadi tidak semua tanaman itu mempunyai perlakuan yang sama. Tentu sekali masing-masing tanaman itu akan diperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah demikian pula halnya dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita adalah tidak sama baik dari segi kemampuan intelektualnya dan dari lingkungan keluarganya dan lain sebagainya. Kita menemukan anak-anak kita yang berbeda-beda. Nah, tentu sekali perlakuan terhadap anak-anak kita itu adalah ya berbeda juga. Ya, tidak akan sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini terhadap pendidik terutama adalah sangat penting dan relevan sekali untuk kita coba sama-sama mengkritisi dan melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada di tempat kita masing-masing. Barangkali untuk sementara pendapat dari saya untuk sampai sini demikian dulu Bu. Nanti sambil kita mendengarkan pendapat teman-teman karena saya baru masuk jadi hanya sebatas sedikit saya mendengarkan tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdurrahman yang juga semangat sekali dan sepertinya Bapak Ibu semakin siang juga semakin memahami konteksnya tentang pemikiran KHD ini. Sudah beberapa orang yang sudah memberikan tanggapan. Jadi kita berikan kesempatan lagi bagi yang belum ya. Ini sepertinya Pak Zainuddin tadi. Mana Pak Zainuddin ya? Halo Pak Zainuddin. Halo, ya Bu. Saya ini masih belum kenal dengan wajahnya, jadi ya Pak Zainuddin ya tadi. Kemudian Ibu Sri sudah ya. Oke Bapak Ibu. Tadi ada 2 orang yang belum masuk ya. Saya belum melihat wajahnya di sini. Sebentar dulu. Ini karena off kamera ya. Oke nih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut sesi yang sesi ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Menanggapi reflektif tadi yang sudah disampaikan oleh para guru penggerak dan sepertinya belum memasuki tahap itu sudah ditanggapi. Jadi sekali jalan sepertinya ini. Ya. Bapak Ibu ya. Nah, tadi hanya memberikan perspektif masing-masing, ternyata sudah ada yang langsung menanggapi secara tidak langsung. Jadi untuk menjaga kenyamanan diskusi ini tidak saya potong ya, saya lanjut mengalir seperti air. Tadi sudah ditanggapi ya Pak Zainuddin tadi sama pendapatnya dengan Ibu Sri ya. Silahkan Bapak Ibu
kita lanjut diskusinya, masih ada waktu sebelum kita melanjutkan umpan balik dan memberikan penguatan sebelum kita lanjut ke refleksi ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi pendapat dari calon guru penggerak yang sudah memberikan reflektif tadi. Silakan yang pertama yang sudah raisen ini Bu Asmiana Hayati. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiana Hayati dari SDN Karangsidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara. Kembali lagi, tadi saya semuanya mungkin sudah berpendapat dan saya hanya bisa menyimpulkan pemikiran reflektif kritis menurut Ki Hajar Dewantara itu tentang menuntun. Semuanya tadi sudah sama dengan pemikiran saya. Kita menuntun berarti kita akan membimbing anak-anak kita. Kita akan mengarahkan dan kita akan berusaha selalu mendidik mereka supaya mereka lebih baik lagi dalam menuntut ilmu. Sama halnya dengan saya di kelas 1, dari dulu mengajar sampai sekarang di kelas 1 saja. Yang saya fokuskan paling hanya di calistungnya saja, membaca, menulis, dan menghitung untuk anak-anak saya. Dan pengenalan di lingkungan sekolahnya. Sama dengan Pak Muhsin tadi, karena kami sudah pelatihan inovasi, ada numerasi literasi dasar untuk anak. Sebenarnya kalau di sana kita campur dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau saya, karena saya di kelas 1 saja, di sana saya menerapkan sistem, pelatihan inovasi itu. Saya bagi anak-anak saya mana yang memang mereka adalah literasi di level katanya. Saya lebih paham tentang keinginan mereka, kemauan mereka belajar dulu. Saya bagi mereka di level yang pertama, level kata, level kalimat. Hanya itu mungkin kalau untuk bercerita mereka belum bisa. Jadi di dua level itu saja saya bagi mereka agar saya tahu mana yang memang belum bisa sama sekali membaca, belum bisa sama sekali mengenal huruf, dan di literasi, di numerasinya saya bagi menjadi dua kelompok anak yang mana satu digit, memang mereka baru mengenal hanya satu angka saja, belum mengenal sampai puluhan, 2 angka. Dan 2 digit itu untuk pengenalan 2 angkanya. Di sana saya mulai melakukan pendekatan dengan mereka. Saya mulai mengajar mereka, menuntun mereka, mana yang memang harus paling awal saya ajarkan, baik itu dalam memperkenalkan cara menulis, cara membacanya, karena saya tahu kalau potensi anak itu sudah ada dari sebelum mereka masuk SD, tinggal saya menggali pengetahuan mereka, mempertebal seperti katanya Bu Ika tadi, mempertebal pengetahuan mereka dan mengajak mereka supaya bisa. Itu saja Bu, mungkin dari saya tentang perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan, ya, terima kasih Bu Asmiana. Saya ulangi, seperti yang sudah saya sampaikan, ini kita langsung mengkonfirmasi ya Bapak Ibu ya, kita sudah masuk ke dialog sesi tanya jawab. Ini pada awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memberikan tanggapan tentang perspektif. Kemudian ternyata Bapak Ibu saking antusiasnya sudah langsung masuk ke sesi berikutnya, langsung berdialog, memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Terima kasih Bu Asmiana, sekali lagi saya ucapkan atas tanggapannya terhadap pendapat rekan CGP lain. Tadi ada yang raisen lagi Pak Lalu ya, Pak Lalu, kemudian kita lanjutkan ke Ibu Pak Muhsin. Ini masih ada waktu. Ini waktu kita tinggal 20 menit lagi ya Bapak Ibu. Kita refleksi nanti ini 10 menit tambah lagi 5 menit penutup. Jadi kita punya waktu 10 menit lagi. Hanya 3 menit saja ya. Pak Lalu, Bu Sri dan Pak Muhsin. Silahkan. Pak Lalu dulu. Oke.
Pak Lalu Wirasantana ya. Ya silakan Pak, Pak Lalu Wirasantana. Oke, baik, terima kasih banyak Bu, saudara semuanya. Saya tadi menyimak dari pendapatnya rekan Ibu Sakila ya dari SMP 1 Batu Kliang. Jadi saya ingin menambahkan mungkin sedikit. Jadi jadi lahan subur untuk anak didik kita itu ada 3 ya. Di mana yang pertama adalah lingkungan keluarga mereka. Jadi rumah itu merupakan atau keluarga merupakan tempat yang sangat subur untuk membentuk karakter. Kemudian yang kedua adalah sekolah seperti yang sudah disebutkan oleh rekan Ibu Sakila. Kemudian tempat ketiga atau ladang ketiga adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini saya pernah membaca kalau tidak salah 60% membentuk karakter seseorang. Nah, jadi di sini karena kita tahu 60% dibentuk oleh lingkungan, maka sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi fungsi kontrol, melanjutkan sebagai pengganti rumah atau sebagai rumah kedua bagi anak didik kita untuk memunculkan atau untuk menuntun anak kita menjadi memiliki kemampuan karakter yang kita harapkan. Kemudian kalau karena menuntun, maka saya memiliki satu pemikiran Ibu. Jadi selama ini kita hanya seolah ikuti mauku begitu. Selama ini kita memaksakan ikuti mauku, wahai anakku ini mauku gitu loh. Karena ini kan sudah seperti yang dikatakan Pak Zainuddin tadi, bahwa di sini kita terpaku atau terikat oleh yang namanya tuntutan kurikulum Ibu. Nah, sehingga kita seolah seperti berkata ikuti mauku, tapi sepertinya dengan paradigma ini kita harus membalikkan, ku tahu maumu. Seperti itu Ibu. Jadi ku tahu maumu. Jadi kita harus seperti itu, membalikkan sekarang, bukan ini mauku tapi ku tahu maumu gitu. Kemudian saya ingin juga mengomentari pendapatnya si Ibu Ika Sulistiana. Jadi memang selama ini kita masih merasa sebagai orang yang sangat pintar, sangat mampu, ya, sangat serba segalanya gitu ya. Tetapi tadi saya melihat contoh dari menuntun ini, atau saya langsung ajak menyeberang ke pembelajaran berpusat pada murid, di mana tadi Ibu fasilitator memberikan kesempatan kepada kita sebagai peserta, sebagai dalam hal ini adalah kita sebagai anak didiknya beliau, Ibu Siti Aminah, kita dipersilakan untuk ikut ambil bagian dalam merancang skenario pembelajaran yang akan dilalui. Jadi seperti itulah nanti kira-kira kita akan berlakukan kepada anak didik kita di sekolah. Mungkin seperti itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak, Masya Allah. Saya sampai tertegun-tegun melihat pendapat Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali pemahamannya, baru dimulai semalam ya. Semoga semangatnya tidak akan pernah kendor ya Bapak Ibu ya. Kita saling menguatkan untuk menghadapi berbagai tantangan, mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada diri kita dan kemudian pada rekan kita di sekolah, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan sangat menyenangkan. Silakan 3 menit untuk Ibu Sri, kita lanjutkan nanti yang terakhir Pak Muhsin ya. Silakan Bu Sri. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya dari tadi ya, saya mau menanggapi Pak Muhsin yang pertama kali tadi tentang program inovasi. Dan alhamdulillah sekolah saya juga kena sasaran program inovasi, Pak. Kita mengelompokkan anak berdasarkan level, Pak. Tapi saya menemukan permasalahan lagi di sana. Pembelajarannya memang luar biasa, saya katakan luar biasa, baik dari
medianya, cara mengajarnya, metodenya memang luar biasa Pak. Tapi saya ada PR yang belum saya temukan solusinya di sana. Ketika saya mengelompokkan anak ke level, saya biasanya ngajar di kelas tinggi Pak ya. Dan di kelas tinggi itu saya menemukan anak yang kadang ada yang bisa membaca gitu. Nah, ketika anak itu dikelompokkan ke level yang rendah gitu Pak, anak itu merasa gimana gitu karena dibully sama teman-temannya gitu Pak. Itu yang belum saya temukan solusinya sampai sekarang. Karena program inovasi itu kan tetap kita pakai sampai sekarang Pak ya. Kita diminta untuk pengembangan gitu dari tim inovasi. Tapi itu Pak, kalau kita tetap ke levelnya, kalau kita tetap di level-level itu, anak itu sering dibully sama teman-temannya yang berada di kelas rendah karena dia belum bisa membaca, dia masuk ke level kata mungkin atau ke level huruf. Jadi untuk sementara ini di inovasi itu saya memakai tetap di kelas gitu Pak, bukan di levelnya, karena saya belum menemukan solusi terbaik gitu. Bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak dibully gitu, yang kelas tinggi masuk ke kelas kata atau ke kelas A gitu Pak. Terima kasih, itu saja Bu. Luar. Saya tanggapi Bu langsung ya. Langsung silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya tanggapi apa yang disampaikan Bu Sri. Memang awalnya seperti itu yang saya alami Bu. Tapi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik atau guru. Kita berikan arahan bahwa pelevelan itu ada bukan arti kita menurunkan kelas. Mesti ada bulian atau dari temannya, hinaan. Memang, tapi kita berikan dia pengarahan, pengetahuan tentang kalau ini sekedar pelevelan, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dengan kelasnya, walaupun turun belajar di kelas 1 atau di sama kelas 1, itu kita pakai pelevelan. Itu juga jadi motivasi seorang anak yang belum mampu itu supaya dia tidak merasa dibully oleh teman yang lain, sehingga ada semangatnya untuk ingin belajar supaya menjadi anak yang lebih bisa membaca. Jadi kuncinya adalah kita sebagai gurunya untuk memberikan penguatan, pengarahan kepada semua siswa, jangan menghina atau sama teman yang masih lemah. Itu bukan arti kita menurunkan kelasnya, cuma pelan-pelan untuk belajar sementara, bahkan bukan untuk selamanya. Bisa kita gunakan 30 menit saja. Dalam arti kita kan setiap di akhir minggu atau setiap sekali 1 minggu itu kita berikan penilaian. Ada enggak perubahannya setelah kita melakukan seperti itu? Kalau memang mesti ada Bu, tantangan seperti itu saya juga alami seperti itu. Bahkan di awal itu juga semua anak jadi bingung, kok saya diturunkan menjadi kelas rendah? Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Akhirnya setelah itu saya jelaskan ke masing kelas-kelas bahwa bukan untuk penurunan kelas, tapi ini pelevelan. Arti pelevelan itu kemampuan kalian. Kalau kalian masuk di level yang tinggi, di level pragerak, kalian tidak bisa mengikuti temannya. Arti Anda sesuaikan kemampuan Anda. Misalnya Anda bisa membuat kata, Anda berada di level kata. Itu batas kemampuan Anda. Kalau Anda merasa mampu untuk di level pragerak, tidak masalah. Itu berarti Anda tidak turun level, malah Anda naik level selanjutnya. Intinya Bu, kita sebagai guru untuk mengatur dan mengkoordinasikan atau memberikan penjelasan kepada semua siswa, baik yang masih lemah maupun kurang. Intinya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Muhsin. Sangat luar biasa ya. The best sekali tanggapan para guru penggerak siang hari ini ya. Apalagi siang hari ini kita juga ditemani oleh para pendamping hebat, Pak Husnan Bu dengan Ibu Salmia. Oke Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi refleksi dan umpan balik. Sebelum saya kasih link jambutnya, saya akan memberi penguatan terlebih dahulu terhadap kesimpulan yang Bapak Ibu berikan. Ya, begitu panjang lebarnya ungkapan daripada pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu ya. Saya sangat terharu dan sangat
terkagum-kagum kepada pendapat Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu. Kunci daripada terwujudnya filosofi ini adalah terletak pada diri kita. Yang sebenarnya filosofi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sukri tadi ya. Kemudian Pak Zainuddin, bahwa kita ini masih dihadapkan dengan ketuntasan ya, ketuntasan belajar dari mata pelajaran. Itu zaman sangat tertekan sekali ya Pak ya. Tetapi di zaman sekarang sudah merdeka kita untuk menuntun siswa-siswi kita dengan menciptakan pembelajaran di kelas sesuai dengan minat bakat siswa-siswi kita, dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang menuntun siswa-siswi kita sesuai dengan kodratnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, kita tidak bisa memaksa, ya, tidak bisa memaksa tumbuhnya jagung. Itu akan tumbuh jagung yang berkualitas. Mungkin jagung itu akan mengalami kerusakan nantinya ya. Itu tadi saya petik dari kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Sri dan Ibu Pak Lalu, bahwa kita tidak bisa menjadikan tanaman bonsai ya, seperti tanaman bonsai yang indah. Jadi kita akan menuntun siswa-siswi kita sesuai dengan kodratnya. Mari Bapak Ibu, kita saling bergandengan tangan untuk menciptakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita di kelas, dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Bukan berarti menyenangkan sesuai dengan tidak sesuai dengan etika yang akan menimbulkan karakter yang buruk pada peserta didik kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa secara perlahan memberikan dan mengambil suatu pelajaran dari pertemuan virtual kita ini, pembelajaran yang bagaimana yang seharusnya saya lakukan di kelas, dengan berpedoman pada menuntun siswa-siswi menuju kodratnya, sesuai kodratnya, menuntun siswa-siswi mengembangkan bakat dan minatnya dengan pembelajaran yang relevan di sekolah kita masing-masing. Kata kuncinya menuntun sesuai kodratnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, itu refleksi dari saya mengenai pertanyaan dari Bapak Sukri Hardi tadi. Ini mungkin sudah menunggu dari tadi ya Bapak. Bu, kita haruskah menyelesaikan tugas di LMS itu? Berarti kita tidak merdeka dong, kita dipaksa. Nah, oke. Pak Sukri, seperti yang kami dapatkan dari setelah pelatihan ya, penyegaran fasilitator, saya kemarin juga berperan sebagai pendamping. Sesi yang diberikan di LMS itu ini tergantung dari Bapak Ibu menyelesaikan pulang sekolah ataupun malam. Yang harus Bapak Ibu ketahui, jika Bapak Ibu halo? Bisa di-unmute dulu Pak Lalu Sudirman? Ya. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, karena mungkin ada yang masih yang berbunyi speakernya. Saya hapus dulu yang rekamannya ini, mungkin mengganggu dari sinyal saya. Oke, dari video ini saya screen tadi ya, ternyata terputus-putus. Oke, Pak Sukri, saya ulangi kembali. Tugas yang Bapak Ibu kerjakan di LMS itu jika sesuai dengan waktu itu mendapatkan nilai yang sesuai, sama seperti kita ya Bapak Ibu ya, memberikan nilai kepada anak meskipun sekarang kita tidak fokus ke nilai, itu kedisiplinan, kemudian
bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu. Nah, sesuai jadwal, jika Bapak Ibu mengerjakannya itu akan ada nilai tambah. Tetapi jika lewat, di sekarang ini tidak dinilai lagi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu tahu. Tetapi yang dinilai itu bukan semuanya Bapak Ibu. Misalnya ada tugas aksi nyata tenggatnya tanggal 18. Ya Bapak Ibu ya, tanggal 18. Jika Bapak Ibu mengantarnya tanggal 19 itu tidak kami nilai. Nah, yang sudah Bapak Ibu kerjakan mulai dari diri, di situ kan tertulis jadwalnya tanggal 19 ya Bapak Ibu ya. Kemudian hari ini ada eksplorasi konsep tanggal 20. Jadi Bapak Ibu mengerjakan itu punya waktu 23 sampai 59. Ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami memintanya itu sesuai dengan yang di LMS. Bapak Ibu menuliskannya panjang tapi tidak menyentuh dari pertanyaan, itu juga termasuk dari penilaian. Jadi Bapak Ibu silakan baca dengan seksama LMS tersebut sehingga apa yang diminta dari pertanyaan itu terpenuhi jawabannya. Jadi Pak Sukri, kami hanya mendapatkan amanah jika dilaksanakan tepat waktu menjadi poin, jika lewat itu tidak dinilai. Kalau cerita tentang pemaksaan, Bapak Ibu menuliskannya jika banyak, itu tidak perlu terlalu panjang, tapi menyentuh daripada jawaban yang diminta dari pertanyaan LMS. Oke Bapak Ibu, sambil kita nanti menuliskan refleksi di Jambut ya, kita lanjutkan diskusi ini karena ada yang mau saya sampaikan terkait tugas daripada Bapak Ibu yang sudah mengunggah. Saya baru pagi ini bisa melihat karena semalam kendala saya di sinyal. Saya di sekolah sinyalnya alhamdulillah bagus. Kalau pulang ke rumah sinyalnya sudah ngambek. Jadi saya usahakan sampai malam di sini demi pekerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita 6 bulan Bapak Ibu, tenang saja. Kalau dulu 9 bulan, semangat. Besok kita santai. Besok hari Sabtu ya, ada yang loka karya ya. Hari Minggu kita santai. Nah, jadi Senin kita Bu. iya, hari Senin lagi kita ya. Sabtu Minggu santai kita ya. Hari Sabtu masih ada ya loka karya ya. Kita masuk hari Senin. Iya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan LMS itu berarti nilai tambah ya Bapak Ibu ya. Berarti nilai tambah. Dan satu lagi, Bapak Ibu nanti boleh buka-buka jika ada waktu sebelum dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sudah merancang apa yang sudah mau dituliskan. Kalau Bapak Ibu baru buka LMS-nya, baru mempelajarinya, memang jadi jadi keteteran Bapak Ibu. Ini baru boleh buka nih jam 10 malam nih. Nah, udah mulai buka jam 10 malam, mana membacanya lagi, habis itu cari jawabannya. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu mengikuti perintahnya yang di atas. Boleh kok diintip-intip. Nah, diintip-intip ya Bapak Ibu seperti kita memberikan pembelajaran kepada anak. Nggak mungkin anak langsung bisa menjawab tanpa diintip-intip dulu, tanpa diberikan kisi-kisi dulu. Oke, Bapak Ibu, saya share dulu link Jambutnya. Bentar. Ini saya tangan satu karena sambil merekam ya. Takutnya nanti diminta sama pihak kementerian. Saya nggak punya rekamannya. Ini kendala tidak ada akun premium ya. Oke, sebentar. Ya, untuk tugas yang konsep itu sampai kapan itu dikerjakan Ibu? Ya Pak? Konsep tadi itu sampai kapan batas? Konsep yang mana Pak? Oh, eksplorasi konsep. Itu eksplorasi konsep usahakan hari ini siap ya Pak. Ada di situ tulisannya notes. Suaranya nggak jelas. Bisa di unmute dulu yang tidak berbicara Bapak Ibu mohon. Ya sebentar ya. Jadi apa yang disampaikan dari tadi kurang mengena. Iya, saya ulangi lagi nanti Pak ya. Kurang mengena.
kurang masuk sampai ke hati ya, maksudnya. Iya, saya share dulu ini ya di kolom chat. Oh, salah. Oke. Sebentar. Copy link. Tangan satu ini, Pak. Silakan Bapak Ibu. Tulis di link jambutnya. Refleksi kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Kata kunci dari kesimpulan yang Bapak Ibu berikan, karena kalau kita tuliskan panjang ya, waktu kita tidak cukup. Silahkan Bapak Ibu. Refleksi daripada pembelajaran kita hari ini. Nulisnya di chat Bu ya? Bukan, di link yang sudah saya bagikan di Jambut. Oh di link. Mohon tugas untuk hari ini di-share di sini atau di grup WA atau di grup mana? Bapak Ibu lihat di link Jambutnya, silakan klik. Bapak Ibu buat. Sudah dilihat Ibu. Oh sudah, silakan dituliskan. Di layar saya belum ternampak ini. Belum ada. Ini di mana? Oke, saya share ya. Biar kita bisa lihat sama-sama. Minta akses katanya nih. Hah? Bapak ada yang tidak pakai akun belajar? Pesan Bu ya? Ya? Langsung di pesannya. Ada yang tidak pakai akun belajar sini? Itu sudah ada yang menulis. Coba saya ubah ya untuk semuanya. File jambutnya kita belum ada ini. Perlu install. Belum diinstal Bapak Ibu? Di pesannya Bu ya? Ya? Aplikasi ini belum Di ada. pesannya. Harusnya kita install. Silakan install Pak, nggak apa-apa. Iya, saya tunggu. Mudah-mudahan cepat. Ketika klik link berarti kita keluar ya Bu ya? Keluar dari itu, kalau Bapak Ibu pakai laptop bisa masuk lagi. Dia ketap baru. Dia ketap baru di situ ada. Berarti dikirim pesan pada semua orang lainnya. Tuh udah saya ini ya. Nih link yang kedua juga bisa nih. Tadi yang punya akun akun belajar ID. Kalau ini saya share bisa diakses oleh Bapak Ibu yang belum menggunakan akun belajar ID. Kata kuncinya aja ya Pak, tentang pembelajaran kita hari ini. Oke. Kita hanya refleksi aja. Di ini Bu, di Jambut. Saya share screen dulu. Baru 45% belum aplikasi. Saya sudah mengisi tadi Bu, apakah sudah masuk? Ya, sepertinya Ibu masuknya di chat, Bu. Dia masuk Dipublikasikan. Iya. Dipublikasikan Ibu. Oke, ini saya bagikan. Bentar. Udah nampak? Udah nampak, Bu? Ya. Ya, ini layarnya, silakan lihat. Iya, pembela. Ada kelihatannya Iya. tadi. Selalu ikuti Bu. Kita lihat. Iya, Ibu.